Hai, kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas pusat massa. Materi ini terkait dengan hukum kekekalan momentum sebelumnya yang telah kita pelajari. Pusat massa merupakan posisi rata-rata dari bagian sistem. Sebutlah kamu punya dua benda, massa pertama yang ringan dan massa kedua yang berat. Pusat massanya dapat ditentukan dengan memberikan sebuah penumpu yang mengakibatkan kedua benda ini seimbang. Kedua benda ini dapat diwakili oleh sebuah massa baru yang merupakan gabungan dari keduanya dan terletak di pusat massanya, sehingga keduanya mengalami keseimbangan. Berdasarkan info sebelumnya, maka pusat massa dapat ditentukan oleh persamaan berikut. Massa total dikali posisi pusat massanya adalah sama dengan massa masing-masing dikali dengan posisinya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Oke, di sini kita punya dua benda, massa pertama 1 kg dan massa kedua 3 kg, terpisah sejauh 100 cm. Tentukan pusat massa dari kedua benda tersebut. Ya, kita gunakan saja persamaan tadi. Massa total dikali posisi pusat massa adalah sama dengan massa dikali posisinya masing-masing. Di sini karena tidak diberikan koordinat kedua benda secara khusus, maka kita anggap X1-nya adalah 0 di sini. Ya, jadi bisa kita input nilai-nilainya. M1 plus M2 adalah 4 kg. M1 1 kg, tapi ini 0, ya pasti 0 lah ya ini. Dan M2 adalah 3 kg dikali X2-nya 100 cm. Di sini 100 cm ya. Oke, dengan menginput nilai yang tadi sudah, kita selesaikan. Kita dapatkan pusat massanya adalah 75 cm dari benda M1, yaitu di sini. Ya, harus disebutkan ya, karena di sini tidak ada koordinat fixnya. Dapat kita lihat bahwa pusat massa benda dekat dengan benda yang lebih berat atau lebih masif. Terus tadi dapat kita lihat juga pada sistem matahari Jupiter. Massa Jupiter adalah 10.000 kali massa matahari. Jika matahari berdiri sendiri, maka pusat massanya adalah di tengah-tengah bola matahari, itu di sini ya. Dengan hadirnya Jupiter, maka pusat massa matahari akan bergeser sedikit dari seharusnya. Akibatnya, rotasi matahari tidak menjadi semestinya, yaitu akan menjadi goyah atau dalam bahasa Inggrisnya wobbling. Oke, kita masuk contoh soal kedua. Di sini diberikan 3 buah massa dan sistem koordinat X dan Y. Bagaimana cara menentukan koordinat pusat massanya? Ya, kita gunakan prinsip yang sama seperti sebelumnya, namun kita pecah menjadi komponen X dan komponen Y. Untuk sumbu X, kita gunakan persamaan tadi juga, dan untuk sumbu Y juga sama, tapi kita menggunakan Y nantinya. Untuk X, kita lihat total massanya, ya kita lihat di sini 1, 2, dan 3, yaitu 6. Dan kita mengalihkan massa dan posisi masing-masingnya, dan sehingga didapat seperti ini. Kita selesaikan, dan didapat X pusat massa yaitu 1,75. Di sini tidak diberikan satuan untuk koordinatnya, jadi kita biarkan saja dalam bentuk 1,75 satuan. Untuk sumbu Y, sama prinsipnya, total massanya adalah 6, ya, dan kita mengalihkan massa dan posisi Y masing-masing. Kita input di sini, dan didapat hasilnya adalah pusat massa pada sumbu Y adalah 1,5. Untuk menuliskan koordinat pusat massa, dengan mudah kita tulis X center of mass dan Y center of mass, yaitu 1,75 dan 1,5. Perhatian, karena sistem Indonesia menggunakan koma, jadi kita tidak bisa menuliskan seperti ini ya. Di sini komanya terlalu banyak. Jadi kita menggunakan titik koma. Oke, kita masuk kecepatan pusat massa ya. Ketika sebuah benda bergerak,
maka pusat massanya juga ikut bergerak. Kita lihat di sini ada dua benda, yaitu massa M1 bergerak dengan kecepatan V1 ke kanan, dan massa 2 bergerak dengan kecepatan V2 ke kanan juga. Oke, ketika waktu tertentu, tentu posisinya juga akan berubah-ubah. Nah, posisi yang berubah-ubah ini juga mengakibatkan posisi pusat massa juga berubah-ubah. Akibatnya pusat massa juga bergerak dengan kecepatan pusat massa. Kita sudah tahu tadi persamaan ini digunakan untuk menentukan pusat massa pada arah X ya, atau Y. Nah, begitu juga dengan kecepatannya. Maka untuk menentukan kecepatan pusat massa, kita tinggal mengalihkan massa total dengan kecepatan pusat massanya dan menyamakannya dengan massa dikali dengan kecepatan masing-masing komponen massanya. Untuk sistem tanpa gaya luar, ingat, walaupun kecepatannya berubah-ubah, kecepatan pusat massa tidak akan berubah. Berarti ini sesuai dengan hukum konservasi momentum yang telah kita pakai sebelumnya. Karena di sini massa total dikali dengan kecepatan adalah momentum. Ini juga momentum, ini juga momentum. Ya, jadi dari persamaan di atas bisa juga kita tulis dalam bentuk momentum, yaitu momentum pusat massa sama dengan total momentum dari masing-masing benda. Contoh kasus kecepatan pusat massa dapat kita lihat pada sistem meriam dan peluru. Ketika meriam dan peluru tidak bergerak, maka pusat massanya di tengah-tengah dan kecepatan pusat massanya 0 di sini. Oke, ketika peluru ditembakkan, maka meriam akan terdorong ke belakang. Nah, karena kecepatan pusat massanya adalah 0 mula-mula, maka kecepatan pusat massa akhirnya juga harus 0, yang berarti tidak berubah. Konsekuensinya adalah momentum kedua ini harus sama. 200 dikali 10 adalah 2000, dan 10 dikali 200 adalah 2000. Ingat di sini kecepatan pusat massa tidak berubah, meski kedua benda memiliki kecepatan yang berbeda. Dalam hal ini, harus diingat bahwa hanya pada kasus jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Contoh kasus yang lebih menarik adalah ketika sebuah peluru pecah di tengah perjalanannya. Gambar ini memperlihatkan sebuah peluru yang bergerak dengan lintasan parabola, kemudian pecah menjadi dua bagian yang berbeda massanya, yaitu pecahan 1 dan pecahan 2. Apabila ledakan tidak terjadi, maka peluru akan melanjutkan perjalanannya melalui lintasan parabola, yaitu lintasan ini. Ketika peluru meledak, maka akan ada gaya, tapi gaya ini adalah gaya internal ya, yang saling meniadakan. Gaya luar yang ada hanya gaya gravitasi. Gaya tersebut sama sebelum dan sesudah ledakan, yaitu ke bawah, sehingga perubahan momentum pada arah horizontal tidak ada. Ini mengakibatkan pusat massa dari pecahan mengikuti lintasan parabola, seperti pada kasus peluru tidak pecah. Jadi di sini kita lihat ya, ketika pecahannya di sini dan di sini, maka pusat massanya adalah di sini. Ya, sama seperti jika dia tidak pecah. Dan seterusnya. Ya, jadi untuk menentukan posisi di mana masing-masing pecahan, kita bisa menggunakan persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya tadi. Oke, sampai di sini materi kita. Jika ada hal yang kurang paham, silakan tonton kembali video yang telah diberikan atau menanyakan melalui via grup atau japri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye!